Setelah beberapa waktu lalu tampak tank tempur utama terbaru Rusia T-90M mulai dikerahkan memasuki medan perang di Ukraina. Kini giliran Ukraina melalui akun Twitter Kementerian Pertahanan mereka menyebut bila tank T-90M Rusia berhasil dihancurkan oleh roket anti-tank Carl Gustaf yang diakui Ukraina dipasok oleh Swedia. Tank T-90M tersebut hancur dalam pertempuran untuk memperebutkan Stary Saltiv di utara Kharkiv. Keputusan Rusia menerjunkan tank tempur terbarunya ini bisa dibilang keputusan yang cukup beresiko. Pasalnya peralatan militer baru notabene-nya masih memiliki peluang pemasaran yang cukup tinggi. Jika efektif digunakan di medan perang, maka bisa dibilang alutsista tersebut battle proven dan akan menarik minat asing untuk membelinya. Namun jika malah digosongkan oleh rudal lawan, malah bisa berdampak negatif pada prospek ekspor. Selain itu, dampak kerugian ekonomi yang dialami Rusia juga cukup memilukan. Harga satu unit tank T-90M dapat mencapai 4 juta euro. Sedangkan harga dari roket anti-tank Carl Gustaf yang digunakan ditaksir hanya sekitar 18.000 euro saja. Jelas ini menjadi kerugian tersendiri bagi militer Rusia. Nah, yang menarik dari senjata Carl Gustaf yang dipakai Ukraina ini adalah ternyata rudal anti-tank ini juga sudah akrab dengan Tentara Nasional Indonesia. Lars Nielsen, Head of Sub Indonesia, pernah menyebut bahwa Carl Gustaf sudah digunakan Indonesia sejak tahun 60-an. Namun senjata tersebut bukan didatangkan langsung dari Swedia. Dan sampai saat ini belum diketahui jelas asal Carl Gustaf yang dibeli oleh Indonesia, meskipun yang digunakan tetap merupakan buatan Swedia. Carl Gustaf terlihat nyata dalam latihan gabungan ABRI tahun 1992 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur. Saat itu Carl Gustaf tampak digunakan oleh pasukan BTP atau Batalion Tim Pendarat milik Marinir TNI Angkatan Laut. Carl Gustaf merupakan senjata anti-tank legendaris buatan Saab Swedia. Carl Gustaf masuk sebagai senjata anti-tank yang reusable. Artinya senjata ini dapat dipakai berulang-ulang, alias pelontar dapat diisi ulang dengan peluru atau proyektil. Dilengkapi dengan laras beralur kecepatan lesat proyektil bisa mencapai 290 meter per detik untuk jarak 400 pada sasaran bergerak, atau bisa mencapai jarak 700 hingga 1000 meter untuk sasaran statis. Dalam operasional, Carl Gustaf dioperasikan oleh 2 orang awak, yakni seorang gunner dan seorang loader amunisi. Secara teori dalam 1 menit senjata ini dapat melepaskan hingga 6 proyektil. Carl Gustaf diproduksi sejak tahun 1965, berkaliber 48 x 246 mm, panjang larasnya 113 cm, dengan berat kosong tanpa teleskop 14,2 kg dan berat total 18,5 kg.